Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang talent management. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Jusriana sebagai moderator dan pemateri pertama, dan yang kedua yaitu Reski Ekawati sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga yaitu Dia Wahyu Ashara sebagai pemateri terakhir. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Talent management adalah sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja para karyawan, khususnya pada perusahaan yang melibatkan banyak sumber daya manusia. Menurut Pella dan Inayati dalam bukunya Talent Management pada tahun 2011, manajemen talenta adalah serangkaian proses SDM organisasi terpadu yang dirancang untuk mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan keproduktifan karyawan yang terlibat. Secara lebih spesifik, talent dan business memiliki hubungan yang erat karena sistem ini membantu perusahaan mengenali karyawan sehingga lebih mudah menempatkan karyawan sesuai dengan bidangnya. Tidak hanya digunakan untuk melihat sejauh mana performa setiap karyawan, talent management terkadang digunakan pula dalam pengelolaan bakat serta pengembangan diri bagi karyawan. Tujuan adanya talent management untuk pengoptimalan talenta sejak proses perekrutan hingga perusahaan mendapatkan kandidat yang memang berkualitas. Pada penerapannya, cara penilaian ini bukan hanya diperlakukan bagi karyawan yang sudah bekerja di perusahaan, tetapi juga bagi calon karyawan yang sedang direkrut. HRD bisa menggunakan sistem ini untuk melihat bakat dan kemampuan calon pegawai, kemudian menempatkan di bidang yang memang sesuai dengan kinerjanya semakin maksimal. Jika karyawan ditempatkan dalam bidang yang memang mereka sukai dan memiliki skill di bidang tersebut, maka mereka akan lebih nyaman bekerja, jadi lebih produktif dan dapat memberi hasil kerja yang lebih baik bagi perusahaan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pentingnya talent management. Tidak hanya bekerja pada saat proses perekrutan karyawan, talent management juga dibutuhkan untuk simple mapping organizational struktur, di mana kualitas talent dilihat dari kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki, agar lincah bersinergi dengan berbagai perubahan yang terjadi. Tentunya kemampuan ini harus berakar pada kerangka framework pengetahuan yang benar dan tepat mengenai talent management agar program implementasi yang dilakukan sejalan dengan visi dan misi organisasi. Selain itu, talent management memegang peranan penting dalam perencanaan karir. Hal ini karena perencanaan karir bermanfaat bagi karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan untuk menentukan jenjang karir, masa karir, hingga target-target individu yang harus dicapai untuk melangkah ke jenjang karir yang lebih tinggi lagi. Perencanaan karir merupakan sebuah proses di mana seseorang merancang dan mengambil langkah yang ditempuh untuk kemajuan karir mereka secara personal. Jenjang karir dan talent management saling memiliki keterkaitan, di mana perencanaan karir membutuhkan informasi mengenai bakat dan kemampuan seseorang yang kemudian dimasukkan dalam potensi jenjang karir yang akan didapat. Selain itu, perencanaan karir juga memungkinkan promosi jabatan, mutasi jabatan, dan memaksimalkan jabatan sesuai dengan potensi dari karyawan tersebut. Adapun 4 pilar penting dalam talent management. Yang pertama ada attract, yaitu pemilihan kandidat yang
dikelompokkan dalam talent. Yang kedua ada develop, yaitu bisa memberikan kesempatan dan pelatihan kepada mereka yang sudah dikelompokkan. Yang ketiga yaitu manage, menciptakan dan mengelola budaya yang mengutamakan performa. Yang keempat retain, yaitu menjaga karyawan dan talent dengan kinerja baik, berpotensi dan memiliki nilai lebih. Keempat pilar ini akan membantu Anda mulai dari proses perekrutan sampai pengembangan karyawan guna mencapai tujuan perusahaan baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Materi selanjutnya adalah manfaat talent management. Manfaat talent management terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan, dan yang kedua, manfaat bagi karyawan. Manfaat bagi perusahaan yang pertama adalah memunculkan rasa keterikatan pada karyawan. Yang kedua, menghemat biaya pergantian karyawan. Yang ketiga, memperbaiki proses perekrutan dan seleksi di perusahaan. Yang keempat, meningkatkan komitmen pada karyawan agar bisa memiliki kinerja yang maksimal. Yang kelima, memberikan kepuasan pada karyawan. Yang keenam, menganalisa risiko dengan cara mengidentifikasi karyawan yang berpotensi akan keluar dari perusahaan. Yang kedua adalah manfaat bagi karyawan. Manfaat bagi karyawan yang pertama adalah memiliki pola karir yang jelas. Yang kedua, memiliki kesempatan dalam berkembang. Yang ketiga, meningkatkan nilai yang dimiliki karyawan melalui proses pengembangan dan kompetensi yang dilakukan. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan komitmen pada perusahaan. Materi selanjutnya adalah proses talent management. Terdapat proses-proses yang perlu dilakukan dalam talent management. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini merupakan proses yang paling penting. Dalam prosesnya, terdapat berbagai identifikasi untuk bisa memulai suatu proses talent management. Misalnya seperti persyaratan yang diperlukan, uraian pekerjaan pada posisi yang dibutuhkan, dan pengembangan rencana tenaga kerja agar lebih inisiatif dalam perekrutan. Yang kedua, menarik perhatian pelamar. Langkah selanjutnya adalah menentukan posisi tersebut, apakah bisa diisi dari dalam atau luar perusahaan. Proses ini melibatkan minat para pelamar. Jika mengambil talent dari luar, maka talent management harus mengumumkan dan menyebarkannya di portal kerja, media sosial, dan platform lainnya. Kumpulan dari talenta ini harus bisa diidentifikasi terlebih dahulu untuk menjaga proses seefisien mungkin. Dari sini, proses branding perusahaan pun dibentuk dan berperan penting dalam menentukan kualitas kandidat yang diterima. Yang ketiga, menyeleksi pelamar. Proses ini menggunakan serangkaian tes dan pemeriksaan untuk bisa menemukan kecocokan yang tepat antara pelamar dan perusahaan pada pekerjaan tersebut. Contoh tesnya seperti tes tulis, wawancara, diskusi kelompok, pengujian psikometrik yang menganalisis lebih mendalam terkait seluruh informasi yang tersedia. Yang keempat, mengembangkan karyawan. Proses pengembangan karyawan membantu mereka untuk tumbuh bersama organisasi. Mereka juga akan dilatih keahliannya untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih baik untuk mensukseskan perusahaan. Proses ini dimulai dari program masa orientasi dan pelatihan yang efektif dalam membantu karyawan agar bisa beradaptasi. Kemudian, berikan kesempatan untuk bisa meningkatkan keterampilan, keahlian, dan potensi yang ada. Yang kelima, mempertahankan karyawan yang sudah ada. Agar perusahaan lebih sukses, ada baiknya karyawan yang sudah ada dipertahankan secara lebih efektif. Sebagian besar perusahaan berusaha keras untuk bisa mempertahankan karyawan terbaik dengan cara promosi, memberikan peluang untuk berkembang, dan mendorong keterlibatan pada proyek tertentu. Penting juga untuk memberikan peluang untuk bisa mengambil keputusan, pelatihan untuk berkembang, hingga memberikan penghargaan. Yang keenam, transisi. Talent management yang efektif akan lebih fokus pada transformasi kolektif dan evolusi perusahaan dengan adanya perkembangan karyawan. Hal ini akan membuat karyawan merasa jika mereka adalah bagian dari keseluruhan karyawan. Itulah tadi penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akan memberikan kesempatan bagi teman-teman semua yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan kritik dan saran terkait materi yang kami sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.